Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas TT 4410 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Komunikasi. Setiap hari kita berkomunikasi, mulai dari chatting di WhatsApp, gosip di tongkrongan, bahkan kuliah online seperti sekarang ini. Tapi, apa definisi dari komunikasi itu? Pada video ini, kami akan menjelaskan pada kalian tentang komunikasi, telekomunikasi, dan tentunya teknik telekomunikasi. Definisi komunikasi. Untuk menjawabnya, perhatikan beberapa contoh berikut. Saat kita mengetikkan di Google, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang dapat berupa pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Bayangkan dunia di mana tidak ada yang dapat bicara. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Beberapa dari kalian pasti menjawab dengan tindakan, gerakan, tulisan, dan gambar. Kalau kalian sudah menonton film A Quiet Place, adegan-adegan di film itu menggambarkan secara sempurna bagaimana manusia dapat berkomunikasi tanpa berbicara. Berdasarkan contoh sebelumnya, komunikasi adalah bagaimana cara mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang-orang di sekitar. Akan tetapi, mari bayangkan dunia di mana tinggal kamu satu-satunya manusia di bumi. Seperti di film 28 Days Later, satu-satunya cara kalian berkomunikasi hanya tinggal dari serpihan-serpihan masa lalu, seperti film, buku, bahkan history chat WhatsApp dari orang-orang tersayang. Lalu apa sih tujuan kita berkomunikasi? Komunikasi membantu kita menyebarkan pengetahuan dan informasi. Untuk manusia, komunikasi memiliki peran vital pada hidup manusia. Bukan hanya menyebarkan pengetahuan dan informasi, melainkan juga membantu membangun hubungan dengan sesama. Untuk lebih memahami proses komunikasi, mari kita pelajari komponen-komponen penting dari komunikasi. 1. Sumber. 2. Penerima. 3. Pesan. 4. Protokol atau tata cara. 5. Media transmisi. Masing-masing 5 komponen berikut memiliki fungsi integral pada keseluruhan proses komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Sumber. Sumber menciptakan, menggambarkan, dan mengirimkan komunikasi. Pada public speaking, sumber adalah orang yang memberikan pidato. Dia menyampaikan pesan dengan menyampaikan informasi baru pada pendengar. Pembicara juga menyampaikan pesan melalui intonasi, bahasa tubuh, dan pilihan pakaian. Pesan. Pesan adalah stimulus atau maksud dari hasil yang disampaikan oleh sumber untuk penerima. Media. Media adalah cara sebuah pesan dapat dikirimkan dari sumber ke penerima. Sebagai contoh, bayangkan sebuah televisi. Berapa banyak channel yang ada di televisimu? Masing-masing channel mengirimkan sinyal yang membawa pesan ke televisimu. Televisi menggabungkan sinyal audio dan visual untuk menyampaikan pesan pada penonton. Penerima. Penerima menerima pesan dari sumber, menganalisis, dan menginterpretasi maksud dari pesan yang dikirim. Untuk lebih memahaminya, bayangkan penerima sebagai anggota tim rugby. Salah satu pemain menendang bola atau pesan pada penerima yang harus melihat dan menginterpretasi di mana harus menangkap bola. Penerima bola bisa saja menangkap pesan, tetapi penerima juga bisa melihat secara berbeda dan tidak menangkap pesannya, atau tidak mengerti maksudnya sama sekali. Kompleksitas pada komunikasi. Kompleksitas pada komunikasi adalah seberapa banyaknya informasi yang dapat disampaikan pada proses komunikasi. Kompleksitas pada komunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya. 1. Jumlah sumber dan penerima. 2. Jarak komunikasi. 3. Seberapa rumitnya informasi. 4. Media komunikasi. Apa itu telekomunikasi? Komunikasi dari sumber ke penerima dengan jarak yang relatif jauh dengan menggunakan peralatan bantu untuk menjangkau jarak tersebut. Untuk komunikasi jarak jauh adalah simplex. Dalam posisi komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi
masih tidak dapat menjalin komunikasi yang bersambungan melalui media yang sama. Yang kedua, komunikasi dua arah dupleks. Dalam komunikasi dua arah ini, penerima dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang bersambungan melalui media yang sama. Yang ketiga, komunikasi dua arah half dupleks. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap bisa bersambungan. Bagian utama dari jaringan komunikasi. Perangkat transmisi. Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Media transmisinya dapat berupa kabel, saluran optik maupun udara, tergantung dari tempat-tempat yang dihubungkan, serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang saling dihubungkan. Sekarang ada switching, perangkat penyambungan yang bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkannya. Perangkat penyambungan tersebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan oleh operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diinginkan mereka. Kalau ada terminal adalah platform yang bertugas mengubah sinyal informasi asli seorang manusia atau lainnya menjadi sinyal elektrik, otomatik, atau juga bisa cahaya. Perkembangan teknik telekomunikasi. Pada zaman dahulu, media yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh adalah menggunakan asap. Kemudian menggunakan suara seperti trompet, drum, atau kentongan. Kelemahan media ini adalah jarak jangkaunya terbatas dan bergantung pada cuaca. Media ini sulit untuk komunikasi massal. Seiring berjalannya waktu, komunikasi jarak jauh bisa menggunakan surat. Kemudian ada pengetahuan baru di bidang elektromagnetika yang dikembangkan penerapannya pada bidang telekomunikasi. Penerapan ilmu elektromagnetika pertama kali di bidang telekomunikasi adalah telegraf. Telegraf yang dikembangkan oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Komunikasi menggunakan telegraf bersifat simplex dengan jarak jangkau dan kapasitas transmisi yang terbatas, yaitu berisi teks dengan kapasitas 30 karakter per menit. Cara kerja telegraf. Mesin telegraf harus terhubung melalui serangkaian kabel agar dapat bertukar pesan. Operator akan memasukkan pesan dalam kode Morse, sedangkan penerima akan mendapat pesan dalam bentuk klik yang timbul akibat dua lempeng logam yang saling berbenturan. Dengan mendengarkan pola klik dalam bentuk kode Morse, operator kemudian mencatat, menerjemahkan, dan meluruskan pesan kepada penerima. Telepon. Karena keterbatasan telegraf, manusia mengembangkan ilmu elektromagnetik untuk dapat mentransmisikan suara. Cara kerja telepon. Getaran suara manusia diinduksikan ke dalam getaran arus listrik, dan di ujung penerima mengubah lagi arus listrik menjadi getaran suara. Telegraf bersifat simplex, sedangkan telepon bersifat duplex. Wireless. Konsep wireless merupakan hubungan komunikasi dari sentral ke pengguna dengan menggunakan getaran frekuensi radio tanpa kabel. Teknologi wireless digunakan untuk menggantikan kabel yang digunakan telegraf dan telepon sebagai media transmisi jarak jauh. Perkembangan teknologi wireless contohnya ada pada teknologi seluler, dimulai dari 1G sampai 5G. Kali ini kami akan memberikan sedikit intermezzo dari teknik telekomunikasi, yaitu mengenai cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing sangatlah berpengaruh
bagi teknologi berbasis data yang berada dan disimpan di server internet, begitu juga pada aplikasi atau software yang pada umumnya ada pada komputer server, sehingga kita tidak perlu melakukan instalasi pada server, tapi harus tetap terhubung dengan internet agar bisa mengakses dan menjalankan aplikasi yang ada di server dan menyimpan semua data, serta tidak perlu menyediakan hard disk besar pada komputer untuk menyimpan datanya. Begitu juga pada program Microsoft Office, Yahoo, PDF, Gmail, Google Drive, dan program-program aplikasi lainnya. Pengguna bisa menghubungkan aplikasi tersebut pada internet tanpa harus menginstal di komputer, sehingga kita tidak perlu maintenance hardware server. Ada 3 terminologi mengenai cloud computing. Yang pertama ada public cloud, kemudian ada private cloud, dan juga ada hybrid cloud. Public cloud merupakan layanan cloud computing yang digunakan untuk masyarakat umum, seperti pada Twitter, Facebook, ataupun Adobe Creative Cloud, dan banyak aplikasi lainnya. Yang kedua ada private cloud. Private cloud pada layanan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi ataupun perusahaan. Ada seperti Departemen IT sebagai service provider, dan juga ada kita sebagai pengguna ataupun user. Contoh lainnya pada private cloud yaitu ada 3 layanan. Yang pertama ada software as a service, yaitu layanan cloud computing yang berupa software di mana user bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengetahui teknis penyimpanan dan pengelolaannya. User pun diberi kemudahan lain, yaitu pada service ini kita tidak perlu mengunduh aplikasi untuk menjalankan layanannya. Contoh penggunaannya itu pada Google Mail ataupun Google Doc. Yang kedua ada platform as a service. Layanan cloud ini menyediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan user untuk membuat aplikasi. Pada layanan sebelumnya, yaitu software as a service, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh provider selaku penyedia layanan. Namun, pada platform ini, para user atau developer dapat mengelola dan memanajemen aplikasinya. Contoh penyedia layanan ini yaitu ada IBM Cloud, Google Apps Engine. Layanan cloud computing yang ketiga yaitu ada infrastruktur as a service, yaitu layanan yang berupa infrastruktur IT yang siap digunakan, bisa juga disebut juga sebagai komputer visual, yang layanannya ini mencakup seperti CPU, penyimpanan RAM, bandwidth, dan konfigurasi lain yang disesuaikan oleh penyedia layanan sesuai dengan keinginan user. Penyedia layanan ini diantaranya ada Telkom Cloud ataupun Business Cloud. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai public cloud, private cloud. Yang terakhir ada hybrid cloud. Hybrid cloud mengacu pada lingkungan infrastruktur cloud yang merupakan campuran dari solusi private cloud dan public cloud. Sumber daya ini biasanya diatur sebagai lingkungan infrastruktur yang terintegrasi. Aplikasi dan beban kerja data dapat berbagi ke sumber daya antara penerapan private cloud dan public cloud berdasarkan bisnis, organisasi, dan kebijakan teknis seputar keamanan, kinerja, skalabilitas, dan biaya serta efisiensi.